Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Bambang Krim. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pemerolehan naskah, dan ini materi khas dari mata kuliah pengantar ilmu penerbitan yang saya upload di program studi penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi ini untuk kali pertama saya menyampaikan kuliah secara umum. Sebenarnya yang mengakses materi ini juga ada mahasiswa saya, kemudian ada 2 kelas ya, dari kelas 1B dan 1C, kemudian juga saya ingin juga berbagi kepada publik, kepada masyarakat, dan mungkin juga adik-adik saya di SMA, SMK yang tertarik dengan dunia penerbitan. Ini adalah salah satu ilmu yang langka khususnya di Indonesia, karena prodi penerbitan itu hanya ada di Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi di kampus-kampus lain belum ada. Ya, ada juga di Politeknik Negeri Jakarta, tapi dia lebih pada khusus pada jurnalistik. Sedangkan yang di Polimedia, dia kecenderungannya adalah pada penerbitan buku. Nah, Polimedia ini dulu sejarahnya berasal dari Pusat Grafika Indonesia yang sangat berkonsentrasi dalam pengembangan ilmu-ilmu kegrafikaan dan ilmu penerbitan juga di Indonesia. Baik, ini kuliah langka, jadi mudah-mudahan Anda dapat menikmatinya. Masih di kanal YouTube Bambang Prim, dan saya akan berbagi tetap konsisten untuk berbagi tentang penulisan dan penerbitan, khususnya publishing science, ilmu-ilmu penerbitan. Mari kita lihat materi yang akan Anda pelajari atau akan saya bagikan dalam kuliah umum ini, yaitu pertama adalah ada 4 materi ya, pemerolehan naskah, kemudian cara memperoleh naskah, sumber-sumber naskah, dan menjadi editor akuisisi. Nah, istilah pemerolehan naskah ini juga sering disebut akuisisi naskah. Nama editornya dalam bahasa Inggris acquiring editor atau acquisition editor. Kalau di Malaysia sama nyebutnya editor pemerolehan. Kita juga kadang-kadang menyebut editor pemerolehan atau editor akuisisi. Baik, kita mulai ya dengan pembahasan lebih jauh tentang materi ini. Oke, ini buku saya yang saya susun berapa tahun lalu ya, 2018 atau 2019, berjudul Editingpedia. Ya, buku ini termasuk buku langka juga yang mengulas tentang aktivitas atau praktik penyuntingan naskah di dunia atau di industri penerbitan buku. Nah, ada satu bab, halaman 99, itu saya membahas khusus tentang manajemen naskah yang di dalamnya ada tentang pemerolehan atau akuisisi naskah. Jadi ini memang bagian dari manajemen pengelolaan naskah. Atau di industri penerbitan disebut bagian editorial. Jadi yang banyak berperan di sini adalah para editor. Nah, naskah ini memang harus direncanakan ya, dan disiapkan dengan matang untuk diterbitkan menjadi buku. Disinilah perlu seni ya, perlu keterampilan, perlu pengetahuan bagaimana mengelola sebuah naskah. Dan naskah ini disebut intangible asset, aset tidak terlihat dari sebuah perusahaan gitu ya, aset intelektual. Ya. Naskah ini aset intelektual, di dalamnya ada hak cipta, gagasan dari para penulis atau pengarang atau pencipta yang di dalam bahasa Inggris disebut author. Ya. Author itu adalah pengarang, pencipta naskah yang memiliki otoritas terhadap karya tersebut. Coba kita lihat di dalam undang-undang regulasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan tentang sistem perbukuan, dan PP Nomor 75 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan, itu memang ada istilah pemerolehan naskah. Ya, istilah ini yang salah satu yang saya usulkan ketika saya menjadi tim pendamping ahli dalam penyusunan regulasi ini di Komisi 10 DPR. Jadi saya turut menyusun undang-undang dan PP. Nah, di situ ada namanya aktivitas penerbitan. Kita bagi dua, karena ini aktivitas ini ada yang sifatnya eksternal, ada yang internal. Nah, yang eksternal itu pemerolehan naskah. Jadi umumnya memang dilakukan secara eksternal.
yaitu penulisan oleh penulis, penerjemahan oleh penerjemah, penyaduran oleh penyadur. Ya, ini dua aktivitas yang biasa dilakukan oleh penerbit. Nah, satu lagi disebut penerbitan. Di situ ada aktivitas pengeditan atau penyuntingan, kemudian ada aktivitas pengilustrasian, ada aktivitas pendesainan, dan pengonversian dari buku cetak ke buku elektronik atau dari naskah langsung ke buku elektronik. Ya, nah ini aktivitas penerbitan menurut regulasi. Jadi istilah pemerolehan naskah itu sudah mulai digunakan oleh pemerintah juga untuk menyebut adanya aktivitas pengadaan naskah di penerbit. Ya. Nah, untuk lebih jauh, ini secara umum ya. Kalau secara umum, terkait dengan naskah, terkait dengan pemerolehan naskah, ada aktivitas juga yang perlu Anda kenali, yaitu tiga aktivitas. Yang pertama adalah penerbitan buku baru atau pronlist. Nah, pengalaman saya waktu ke Frankfurt Book Fair, ya, ketika saya mengunjungi booth-booth atau stand dari penerbit, itu ada penerbit yang sudah menyiapkan naskah, daftar naskah yang akan diterbitkan untuk 3 tahun ke depan. Tuh hebatnya negara-negara maju seperti Eropa gitu ya, yang perbukuannya sudah sangat maju ya. Mereka kan memulai perbukuan itu pada pertengahan abad ke-19 ya, tahun 1850, sejak Gutenberg menemukan mesin cetak di sana. Nah, jadi mereka sudah punya daftar judul yang akan diterbitkan untuk 3 tahun ke depan. Mungkin kalau di Indonesia kasusnya lain. Ya syukur itu 1 tahun ke depan sudah ada. Jadi kalau sekarang saya menyampaikan kuliah ini bulan Desember 2021, sebenarnya penerbit itu sudah harus ancang-ancang itu di Oktober 2021 untuk menerbitkan buku di 2022. Jadi pronlistnya harus masuk dulu, disiapkan. Siapa yang menyiapkannya? Ya editor. Dalam hal ini khusus nanti editor akuisisi. Itu pronlist ya. Kemudian mungkin saja penerbit tahun depan masih menerbitkan buku lama, cetak ulang misalnya. Itu namanya backlist, penerbitan buku lama, bukan blacklist ya, backlist. Jadi ada buku-buku yang masih kuat nih, cetak ulang itu reprint tidak dilakukan perubahan apapun, hanya mungkin koreksi saja sedikit-sedikit. Nah, ketiga, sangat mungkin sebuah penerbit melakukan aktivitas yang disebut perevisian, penerbitan edisi revisi. Kalau edisi revisi berarti ada yang diubah, bahkan ada yang ditambahi atau diperbarui. Nah, itu revisi. Ada memang buku yang dia terus bertahan ya, evergreen sepanjang zaman, tapi dia kemudian diperbarui. Contohnya bukunya Dale Carnegie itu, How to Win People ya, atau Influence People itu terus ya, How to Win Friends kan, influence people, bagaimana cara mendapatkan teman dan mempengaruhi orang lain ya. Itu buku yang terus ada ya, buku yang terus diterbitkan bahkan kemudian disesuaikan dengan eranya in digital age misalnya, gitu ya, dalam era digital. Nah itu namanya edisi revisi. Jadi Anda dapat membedakan, oh apa beda cetak ulang dengan revisi? Beda, cetak ulang tidak dilakukan perubahan mayor, ya, tidak dilakukan perubahan yang signifikan, tapi kalau revisi dilakukan perubahan, update, pembaruan yang signifikan. Nah ini tiga ini yang dilakukan penerbit. Sangat mungkin penerbit melakukan tiga-tiganya, boleh juga hanya satu dua, tidak semuanya, yaitu bergantung pada manajemen pengelolaan naskah yang dilakukan oleh penerbit. Dan ini yang bertanggung jawab adalah biasanya yang disebut dengan chief editornya, ya, editor kepalanya atau managing editornya, ya, editor pengelolanya. Ya. Kita lanjutkan untuk memahami pemerolehan naskah ini. Saya sampaikan dulu tentang naskah. Ya. Ini definisi naskah itu adalah satu berkas tulisan. Jadi satu berkas itu berarti ya berhalaman-halaman. UNESCO pernah membuat definisi buku dalam kaitannya dengan riset perbukuan di negara berkembang untuk buku pendidikan ya, tahun 68 atau 69 itu UNESCO menyatakan buku itu tebalnya harus di atas 49 halaman.
Kita tahu bahwa buku itu selalu kelipatan 8. Kalau buku ya, kalau naskah nggak usah kelipatan 8. Buku nanti kelipatan 8. Berarti di atas 49 halaman. Itu satu berkas ya, satu bundel naskah yang ya, jadi berupa tulisan atau gambar atau gambar ya, yang disiapkan oleh penulis pengarang. Jadi yang mengerjakan naskah ini tentulah seorang penulis atau pengarang untuk dipublikasikan. Jadi naskah itu pengertiannya belum dipublikasikan, ya, draft, ya, masih berupa draft berkas tulisan yang belum dipublikasikan. Gitu. Nah, kita lihat yang selanjutnya ya, rekan-rekan. Jadi posisi naskah itu seperti apa? Dia adalah bahan baku utama dalam aktivitas penerbitan buku. Ya, sama. Kalau percetakan bahan baku utamanya kertas sama tinta gitu kan. Kalau penerbitan ya naskah. Nggak ada naskah, apa yang mau diterbitkan? Jadi naskah ini harus tersedia, gitu ya, dipasok terus agar penerbit dapat melakukan aktivitas penerbitan. Ya. Kalau di penerbitan media berkala seperti koran, majalah, itu terus ya aktivitas akuisisi naskah itu. Pertama akuisisi naskah itu utamanya dilakukan internal wartawan, jurnalis. Yang kedua baru eksternal. Nah eksternal di media berkala kan sedikit ya coupling yang disediakan untuk penulis-penulis luar. Contohnya artikel opini, ya, surat pembaca itu, eh, atau cerpen, puisi itu disiapkan memang untuk penulis-penulis eksternal umumnya. Baru yang paling utama adalah internal. Nah itu dan pengadaan naskah di koran itu bisa setiap hari kan gitu yang dilakukan. Gitu. Dan mereka membuat satu urutan naskah atau antrean naskah gitu ya yang akan masuk atau dipublikasikan. Ya. Nah, sekarang di penerbit buku, bagaimana sih naskah itu diperoleh oleh penerbit? Nah, nanti kita akan pelajari cara-cara pemerolehan naskahnya. Ya. Sebelum itu saya ingin mengenalkan dulu sebuah karir profesi yang sangat berkaitan dengan pemerolehan naskah yang namanya editor akuisisi. Tadi sudah saya sebut di awal ya. Nah, ada namanya acquiring atau acquisition editor. Ini siapa nih orang ini? Oh, dia adalah orang editor senior. Artinya sudah punya pengalaman 5 bahkan 10 tahun di dunia penerbitan, sudah mampu sudah memiliki intuisi yang tajam melihat naskah, mampu mempertimbangkan naskah yang bermutu. Dia sekali lihat aja dapat melihat naskah ini, wah bermutu nih, naskah ini potensial. Ini editor akuisisi tipikalnya. Jadi dia nggak mengedit naskah seperti editor naskah, dia mengedit manusia gitu ya, mengedit situasi dan kondisi, tren dan kecenderungan dan sebagainya. Nah ini menarik, dalam dunia penerbitan ada yang disebut editor akuisisi. Dia bertanggung jawab terhadap tersedianya naskah-naskah untuk diterbitkan oleh penerbit. Ya. Nah itu yang menjadi tugas editor akuisisi. Jadi apa yang dia lakukan adalah mencari naskah atau penulis. Oh, apakah ini kayak telur dan ayam? Ya enggak juga. Ya. Apakah naskah dulu atau penulis dulu? Ya penulis dapat dihubungi langsung untuk buat naskah. Tapi ketika kita melihat ada juga naskah yang sudah tersedia, gitu ya. Nah, editor akuisisi ini umumnya ada di penerbit besar. Ya jarang ada di penerbit kecil atau menengah, gitu ya. Kalau di kecil dan menengah ini dirangkap oleh namanya editor naskah, dia ngedit, dia juga nyari, gitu ya. Bahkan kadang direktur penerbit itu turun tangan untuk mencari naskah. Nah ini satu posisi karir yang menarik. Dulu ketika saya menjadi GM, General Manager di penerbit 3 Serangkai, khusus General Book, buku umum, itu saya mengadakan editor akuisisi. Jadi unit khusus untuk editor akuisisi. Ya, ada beberapa orang yang memang tidak ditugaskan mengedit, mereka disuruh ya jalan-jalan, mengamati tren, browsing di internet, meramban internet, mencari potensi-potensi orang yang dapat menulis naskah atau naskah yang dapat kita buat gitu ya. Nah itu namanya editor akuisisi. Nah, Anda tertarik menjadi editor akuisisi, ya saran saya magang dulu di penerbit, jadi dulu editor biasa, kemudian nanti akan saya sampaikan kompetensinya apa saja ya. Kemampuan komunikasi itu sangat penting ya. Punya jejaring banyak, ini adalah ciri-ciri orang yang mampu menjadi editor akuisisi. Enak loh jadi editor akuisisi itu, salah satunya kelebihannya dia sering diberangkatkan ke luar negeri. Karena saya pernah menyebutkan di kuliah, salah satu bidang
yang sangat aktif di dunia ini, melakukan apa ya, sangat aktif dalam berpameran di setiap negara itu ya penerbitan buku. Jadi ada book fair namanya, ya. Ada book fair yang ada di Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangkok Book Fair biasanya kota ya. Jakarta sekarang nanti bulan Desember ada Jakarta gitu ya, Internasional Indonesia International Book Fair IIBF. Itu pakai kata Indonesia, tapi umumnya di luar negeri menggunakan nama kota. Kita nggak menggunakan nama Jakarta karena IKP Jakarta juga sudah menggunakan Pesta Buku Jakarta gitu ya. Ada Bangkok Book Fair, ada Kuala Lumpur Book Fair, ya, ada Tokyo Book Fair, yang terbesar di dunia Frankfurt Book Fair, tertua itu, pameran buku tertua dan terbesar di dunia. Kemudian ada London Book Fair, ada ya di Amerika juga ada. Nah, ini editor akuisisi sering diberangkatkan untuk melakukan negosiasi terhadap naskah terjemahan, baik mereka mengakuisisi naskah asing atau mereka menawarkan buku-buku dari Indonesia untuk diakuisisi oleh penerbit asing. Nah, ketika Indonesia menjadi Guest of Honor tahun 2015 di Frankfurt, kita mulai dikenal tuh, ya. Orang mulai ngeh dengan apa ya, dengan buku-buku Indonesia itu bagus-bagus gitu ya, terutama fiksinya ya sejak Laskar Pelangi Andrea Hirata, kemudian bukunya Eka Kurniawan itu menjadi apa ya, menjadi mengangkat Indonesia di kancah perbukuan internasional. Ya. Ya kita juga pernah menjadi market fokus di London Book Fair tahun berapa 2018 atau 2019 itu. Ya, kita menjadi market fokus di London Book Fair. Nah ini editor akuisisi yang biasa dikerahkan ya oleh penerbit ya misalnya 1 orang 2 orang untuk melakukan negosiasi. Nah sampailah kita pada 4 cara pemerolehan naskah. Ini yang harus Anda pahami nih. Ya, saya selalu mengatakan kuliah saya ini bukan untuk apa ya, dihafalkan, tapi dipahami. Itu lebih penting daripada dihafalkan. Dihafalkan itu sebutkan 4 cara pemerolehan naskah. Bukan begitu ya. Tapi paham dalam situasi kondisi sebuah penerbit apa yang paling tepat dilakukan oleh penerbit untuk memperoleh naskah gitu ya. Mana yang paling efisien, mana yang paling memungkinkan ya, mana yang paling berpotensi untuk menghasilkan naskah yang kemudian jadi buku dan buku itu diharapkan laris atau menjadi bestseller sangat laris. Nah, jadi 4 cara itu yang pertama adalah diminta, solicited, atau ini disebut cara aktif. Jadi kalau saya katakan cara aktif itu apa? Itu adalah diminta atau solicited atau direncanakan. Ini penerbit langsung menghubungi penulis atau biro naskah untuk menulis menyiapkan naskah sesuai dengan permintaannya. Dia udah rancang. Oh lagi COVID nih, saya perlu nih buku COVID-19 untuk anak-anak. Ada nggak Anda? Gitu. Atau Anda dapat nggak menyiapkannya? Oh iya, nah, itu namanya solicited. Kemudian yang kedua, tidak diminta, unsolicited. Penerbit menerima naskah. Ya ini biasa nih, ini yang namanya cara pasif. Ya saya bikin iklan, saya bikin sayembara, saya bikin kadang-kadang bursa naskah di pameran, saya terima. Menerima kiriman spontan dari penulis. Yang ketiga, ini juga cara yang lebih cepat gitu ya, lebih mudah. Caranya adalah melihat buku-buku potensi dari luar negeri yang sudah terbit. Nah, kemudian kita beli hak cipta terjemahannya pada penerbit atau penulis. Ya memang kadang-kadang ada umumnya hak cipta terjemahan itu dimiliki oleh penerbit. Kita B2B istilahnya, business to business dari penerbit ke penerbit. Atau ya tadi ada beberapa penulis yang memegang hak cipta terjemahan, dia tidak serahkan ke penerbit. Kalau Anda mau menerjemahkan harus hubungi penulisnya. Walaupun nanti tetap via penerbit ya. Nah, yang keempat ini pengadaan mandiri namanya, ya. Internally generate manuskrip. Nah, penerbit mau efisien gitu ya. Karena direkturnya mampu menulis kayak saya lah gitu ya, mampu menulis. Karyawannya juga dilatih untuk menulis, editor-editornya udah bikin sendiri aja gitu ya. Nggak usah melibatkan orang lain. Itu sangat mungkin dilakukan oleh penerbit, memberdayakan karyawan internal untuk menulis, menyusun naskah, sehingga pengadaan naskahnya dilaksanakan secara mandiri. Oke. Nah, mari kita elaborasi lagi ya beberapa
cara tadi dengan juga melihat beberapa contoh kasus, ya, beberapa contoh kasus. Ini yang diminta tadi, ya, sudah saya sebutkan ini adalah cara aktif dalam mengadakan naskah. Penerbit tentu perlu mencermati, nah ini editornya ya, editornya itu harus peka ya, harus peka gitu ya, terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Jadi dia harus mencermati peristiwa, fenomena, tren atau kecenderungan. Jadi kalau di bukunya John Naisbitt itu tentang mindset itu ada beda tren atau kecenderungan itu. Kalau tren itu dia sesaat, kalau kecenderungan itu berangsur-angsur. Nah itu Anda boleh baca bukunya mindsetnya John Naisbitt. Nah, kemudian momentum yang terjadi secara lokal maupun tingkat global. Ya bergantung kita bisa mengamati lokal. Oh di Indonesia lagi marak nih buah manggis, ya kabar gembira buah manggis itu ada ekstraknya gitu. Nah, muncullah buku ekstrak buah manggis, laku itu waktu itu dari penerbit penebar swadaya misalnya. Oh lagi tren batu aki, tiba-tiba orang bikin buku batu aki walaupun itu disebut monkey business gitu ya, bisnis yang muncul dan itu hilang gitu ya, itu tren dan kecenderungan. Oh lagi apa kemudian waktu BlackBerry muncul, mungkin Anda pernah merasakan juga walaupun generasi Anda sudah agak jauh dari BlackBerry. Nah, di BlackBerry itu ada buku-buku tentang BlackBerry terbit gitu. Itu termasuk tren atau kecenderungan yang muncul ya dan momentum yang terjadi secara lokal maupun di tingkat global gitu. Nah, dari sini kemudian penerbit mencari sumber-sumber naskah yang dapat diminta untuk menulis atau menyiapkan naskah. Itu namanya solicited. Jadi ada yang mengamati gitu ya, ada yang apa melihat wah ini potensi nih kalau kita tuliskan gitu ya langsung dicari sumbernya gitu. Nah penerbit harus segera merespons situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat itu perlunya editor akuisisi itu di sini orang yang punya intuisi yang tajam gitu melihat sesuatu gitu ya termasuk orang gitu ya. Oh, orang ini kayaknya perlu nih dibuat autobiografi biografinya gitu ya. Dulu ada Pak Sutopo HS yang almarhum ya, dia sudah dideteksi menderita kanker stadium 4. Pak Sutopo ini sangat terkenal di Badan Penanggulangan Bencana itu dan dia menjadi humas waktu itu ya, menyampaikan prediksi-prediksi yang terkait dengan bencana muncul terus di televisi. Tapi orang udah tahu ya dia terkena kanker stadium 4 dan kemudian akhirnya memang dia menyerah dengan kanker itu meninggal. Nah, menurut saya waktu itu memang autobiografinya atau biografinya lah katakan itu tidak disiapkan jauh-jauh hari sehingga ada jeda gitu sangat lama dari beliau meninggal kemudian bukunya terbit. Jadi orang sudah agak apa ya orang sudah agak lama gitu baru terbit. Nah memang kemungkinan penjualan bukunya tidak terlalu baik gitu. Ya, seharusnya itu diterbitkan pada masa-masa beliau masih hidup ya waktu itu. Nah, setahu saya pernah dilakukan tapi tidak terjadi kesepakatan mungkin ya sehingga ditunda dan akhirnya kemudian terbit tapi mungkin orang sudah apa ya sudah terlalu lama gitu jedanya itu terlalu lama. Nah itu contoh-contoh kasus saja dalam dunia penerbitan buku yang mungkin terjadi terhadap satu fenomena termasuk fenomena itu adalah manusia itu sendiri. Nah, ini diminta. Baik, kita lihatlah situasi sekarang yaitu COVID-19 gitu ya. Nah, ini melahirkan banyak buku ya. Seperti ditengarai Kepala Perpustakaan Nasional Pak Syaribando itu buku-buku bertema COVID itu naik pengajuan ISBN-nya. Ya memang iya pastilah gitu ya. Semua penerbit akan melihat COVID-19 itu adalah sebuah tema yang akan potensial diangkat sebagai sebuah buku dari sudut pandang banyak keilmuan, bisa sudut pandang ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu budaya, ilmu kesehatan, ya macam-macam itu bisa dipandang ya ilmu psikologi gitu ya. Nah, jadi buku-buku bertema COVID-19 ini dalam berbagai bentuk telah banyak diterbitkan untuk merespon keadaan. Anda bisa lihat tuh main ke toko buku Gramedia misalnya, coba Anda catat berapa itu buku tentang COVID-19 ya. Salah seorang penulis buku anak yang saya kenal itu Mbak Wati Ideo itu dia menulis di awal sekali menulis buku tentang corona yang dikenalkan kepada anak-anak.
mungkin awalnya dia iseng dengan ilustrator, tapi iseng yang profesional gitu ya. Diterbitkanlah gitu ya, dengan cetak terbatas tiba-tiba permintaan membludak ya dari pemerintah, bahkan kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing ya. Nah, itu hebatnya. Jadi kita nggak bisa memprediksi, tidak dapat memprediksi. Ternyata responnya luar biasa itu mungkin terjadi, ya, mungkin saja terjadi. Jadi ada juga buku yang di apa ya tidak diprediksi ya biasa saja, tiba-tiba meledak. Tapi sebaliknya buku yang diprediksi akan meledak tiba-tiba biasa saja. Nah inilah apa ya namanya keunikan dari industri perbukuan atau keunikan dari masyarakat itu sendiri bahwa memang diperlukan editor-editor dengan intuisi yang tajam. Ya, nah saya setelah 25 tahun berada di industri buku ini, ya, cukup banyak belajar bagaimana mengendus naskah-naskah yang potensial. Nah, satu cerita saya adalah naskah buku waktu itu Api Sejarah dari karangan Prof. Mansur ya, Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau guru besar sejarah di Unpad. Naskah itu kan lama, dalam tanda petik saya terkatung-katung gitu ya. Tebal naskahnya itu. Ya, sudah di beberapa penerbit tidak ya penerbit berkeberatan menerbitkannya waktu itu. Nah, saya lewat wartawan PR, Mas Ahmad Setiaji, kemudian diajak bertemu dengan Profesor Ahmad Mansur ya di rumahnya waktu itu di daerah Margahayu Bandung. Ya oke, saya pertama melihat ini buku penting, buku sejarah. Kedua saya menghormati sosok Pak Ahmad Mansur gitu ya. Karena beliau sudah pengalaman, sudah sepuh ya. Saya perlu membukukan ini sebagai mikro sejarah ya. Buku itu kan mikro sejarah. Jadi kasana Pak, buku itu adalah sejarah dalam bentuk kecil yang nanti sangat berguna gitu ya. Nah itu. Nah, waktu presentasi gitu ya, naskah itu oleh editor saya ya, karena saya yang merekomendasikan untuk diterbitkan, itu marketing saya, tim marketing saya agak berkeberatan, takut gitu ya. Naskah itu terlalu tebal, sementara masyarakat kita nggak bisa beli buku di atas 100.000. Jadi waktu itu harganya kalau nggak salah saya masuk ke 114 apa 120.000 gitu ya. Takut gitu ya. Prediksinya nih, wah ini. Nah, marketing mungkin ya orang marketing namanya melihat gitu ya. Nah ini nggak ngetren nih buku tentang sejarah gitu ya, api sejarah gitu. Ya dia tidak tahu gitu. Banyak tentang isinya yang tahu kan editor gitu ya. Nah saya akhirnya menggunakan hak veto saya sebagai VP waktu itu Vice President, terbitkan. Saya ambil resiko. 5.000 eksemplar jadinya dicetak supaya harganya murah. Jadi 5.000 itu apa print run istilahnya. Cetakan pertama itu termasuk keputusan yang sangat apa ya optimis, tidak moderat. Yang moderat itu 3.000 eksemplar kalau di Indonesia itu. Jadi optimis 5.000 atau 10.000 ya. Yang saya tahu juga bukunya Mark Manson itu yang tentang apa bersikap masa bodoh itu juga dicetak print run-nya 5.000. Bahkan sekarang sudah lebih dari 40 kali cetak ulang di Grasindo. Itu luar biasa buku terjemahannya. Nah ini kembali lagi ke api sejarah, terbit. Ya ternyata responnya luar biasa. Laku, habis, cetak ulang kedua, habis, cetak ulang ketiga. Buku itu mengandung kontroversi sejarah, itu yang membuat dia laku. Kontroversi sejarah, ya. Ada banyak hal di situ yang menjadi kontroversi sejarah dalam tanda petik yang tidak sama dengan sejarah mainstream yang diyakini ya. Karena beliau pakar ya profesor, orang meyakini dan termasuk pakar simbol kan Pak Ahmad Mansur ini. Nah itulah contoh akuisisi yang menggunakan pendekatan intuisi tadi gitu ya. Nah, kemudian di MQ juga saya pernah menerbitkan buku Setengah Isi Setengah Kosong karyanya Pak Parlindungan Marpau. Buku itu sampai sekarang masih laku gitu. Ya saya lihat dia sering menulis kisah-kisah karena saya kenal beliau sudah lama sebagai trainer motivator. Kemudian ya oke Pak kita terbitkan di MQ Publishing gitu. Dan itu tidak masalah. Ya, MQ itu penerbit Islam, manajemen Kolbu Publishing yang didirikan oleh A.A. Gim. Ya, kemudian saya yang menjadi direkturnya awal itu, kok menerbitkan buku Pak Parlindungan Marpaung yang non Muslim nggak ada masalah. Ya, ya, penerbit Islam bukan berarti menyebarkan hanya buku-buku religi Islam.
secara umum juga boleh gitu. General book lah istilahnya ya. Bukan buku agama lain, tapi buku yang sifatnya umum seperti buku pengembangan diri yang ada di setengah isi setengah kosong. Kita terbitkan dan meledak. Sampai sekarang udah 3 kali ganti penerbit, dia tetap eksis buku itu ya. Sekarang diterbitkan oleh penerbit Duta yang direkturnya kolega saya Mas Joko ya, Pak Joko Sutrisno. Nah itu sudah diterbitkan ulang dan masih sekarang masih hidup. Gitu. Jadi ada tadi buku-buku evergreen. Jadi pengalaman saya menangani beberapa buku yang kemudian menjadi bestseller nasional itu ya adalah beberapa gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi pengalaman yang berharga untuk saya bagikan pada editor-editor junior ya melihat ya, bagaimana sebuah buku itu diterbitkan, ada intuisi yang kita gunakan di sini adalah pengalaman. Gitu ya. Ini COVID-19 ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya sumber-sumber naskah ya sebelum eh, jadi ada hubungan dengan aktivitas pemerolehan secara diminta ini, solicited atau aktif ini dengan pengetahuan kita terhadap sumber-sumber naskah. Jadi saya bagi dua saja. Sumber naskah itu ada perseorangan, penulis ya. Perseorangan itu penulis gitu ya, yang memiliki potensi untuk menulis naskah berdasarkan pengalaman atau pengetahuan dan keterampilannya. Nah, dia punya pengalaman yang luar biasa seperti Agustinus Wibowo yang traveler gitu ya, punya pengalaman mengunjungi negara-negara yang konflik gitu ya, dia berani, maka itu sangat berharga untuk dibukukan. Ya, seorang profesor, seorang doktor punya pengetahuan keterampilan, maka dia berharga untuk dibukukan. Nah, ada juga lembaga. Lembaga ini ada dua yang boleh kita kenal ya, yaitu jasa penerbitan, publishing service, dan kemudian book packager, perajin buku. Mereka ini memasuk naskah untuk penerbit. Ya. Satu lagi sebenarnya ada yang namanya literary agent, agen penerbitan. Nah, ini ada materi ini sudah saya sampaikan di kanal YouTube saya dan ada di episode berapa itu agen penerbitan episode 4 atau episode 5 saya lupa. Nah, itu sudah dibahas itu. Bagaimana agen penerbitan ini juga membantu memasok naskah dengan menawarkan naskah mewakili penulis. Dia seperti manajernya artis kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat perseorangan itu macam-macam ya. Di sini saya hanya menampilkan 10 tapi boleh jadi lebih dari itu. Akademisi itu adalah sumber naskah. Dosen, guru, widya iswara, atlet itu juga sumber naskah. Cuma di Indonesia tradisi menerbitkan buku autobiografi-biografi atlet itu tidak terlalu banyak. Yang saya pernah tahu itu ada Yayu Basuki, Susi Susanti, itu pernah diterbitkan buku-bukunya ya. Kemudian trainer, pelatih, ini juga menyimpan banyak materi yang dapat dibukukan. Penemu, inventor, kemudian sastrawan, ya dia jelas sastrawan itu penulis. Selebritas, ya, jadi selebritas yang lagi naik daun, misalnya kalau di Korea BTS itu bukunya banyak sekali gitu ya. Nah itu dapat dibukukan. Motivator, ya seperti Pak Tungdu Semuaringin, siapa lagi Andri Wongso itu langganan bikin buku ya. Pemuka agama, ulama, ustadz, pastor, pendeta, nah, itu dapat juga menjadi penulis buku, ya pemasok buku. Pengusaha sukses juga dapat menjadi penulis buku atau pemasok naskah dan profesional. Nah, di luar ini banyak lagi saya kira ya orang-orang yang memang potensial untuk menulis naskah, katakanlah petani, petani sukses. Nah, dia menulis tentang buku-buku pertanian ya. Saya kenal itu ada Elang. Mas Elang itu dosen di IPB, pernah menjadi direktur IPB Press, pernah juga bekerja di Gramedia dalam bidang pemasaran. Nah, Mas Elang ini juga menguasai banyak materi tentang pertanian perikanan gitu ya. Jadi bagaimana memelihara ikan dengan menggunakan apa itu galon gitu ya, galon air mineral gitu ya. Nah, itu menarik gitu ya. Jadi dia juga dianggap sebagai pemasok naskah gitu. Yang dari kategori perseorangan. Baik, saya ambil contoh kasus Pak Warsito nih. Mungkin pernah ingat ya, beberapa tahun lagi ada namanya Pak Warsito Purwotaruno. Dia inventor, penemu yang menciptakan alat penghambat laju kanker.
dalam bentuk helm sama rompi waktu itu, rompi anti kanker. Temuannya ini menjadi buah bibir dan dianggap kontroversial, tapi ada testimoni memang orang sembuh, ya. Orang dapat dibuktikan sel-sel kankernya tidak tumbuh gitu ya. Nah, itu karena ada testimoni, maka Pak Warsito ini terkenal kemudian, ya. Dan Pak Warsito adalah perseorangan yang dikategorikan sebagai sumber naskah, inventor. Penerbit lihat gitu kan, wah ini bagus nih diterbitkan. Nah, tapi Pak Warsito bukan penulis, ya gitu kan. Pak Warsitonya bukan penulis, oh nggak ada masalah bagi penerbit. Penerbit menerjunkan yang namanya ghostwriter, kalau dia namanya tidak disebut, ya, atau menunjukkan co-writer, penulis pendamping, atau co-author, pengarang pendamping. Munculnya nama Ibu Fenty Effendi ini yang terkenal sebagai jurnalis dan juga seorang yang terbiasa menulis buku-buku biografi tokoh. Ya, dulu kita mengenal juga Pak Ramadan Kahal. Nah, sekarang ada Ibu Fenty Effendi, ada juga Mbak AE ya, Albertin Endah itu spesialis menulis buku-buku biografi. Makanya penerbit itu, editor itu harus kenal. Nih, oh ini sih penulis ini. Ya, seperti saya juga dikenal begitu. Pak Mang bisa nggak bantuin Pak ini nulis ini, nah, mendampingi. Ya itu penerbit perlu memiliki jejaring penulis yang dia dapat bekerja sebagai ghostwriter, co-writer, atau co-author. Nah, apa itu ghostwriter, co-writer, co-author? Itu sudah saya sampaikan juga di materi-materi saya di sini, atau nanti kita akan ulas ya, apa itu co-author, co-writer, ghostwriter, bagaimana cara kerja itu, terutama ghostwriter. Nanti saya akan menyajikan juga materi ini. Nah, yang kedua, tidak diminta, unsolicited. Ini berarti yang tadi saya sebutkan, kita pasif, penerbitnya pasif, membuka kesempatan kepada publik, ayo kirim-kirim naskahnya, gitu kan. Cuma resikonya itu penerbit mendapatkan banyak naskah yang tidak dikehendaki, ya, naskah yang coba-coba orangnya asal jadi, kadang-kadang nggak nyambung, ya. Kita bukan penerbit buku Islam, bisa buku religi, tiba-tiba dikirimi buku religi. Kita bukan penerbit ini, dikirimi buku yang apa, naskah yang lain, naskah maksudnya ya. Nah itu situasi tidak diminta, pasif. Jadi ya kalau pasif ini ibaratnya untung-untungan, ya syukur-syukur ada penerbit apa penulis yang bagus ya. Sebaliknya ini kan apa ya istilahnya, simbiosis mutualisme. Kadang-kadang ada penulis yang bertanya kepada bagaimana Pak Bambang menembus penerbit mayor gitu ya. Ada penerbit mayor, kenapa nggak penerbit jenderal aja saya sebut gitu. Oh ya penerbit mayor itu penerbit besar. Ya ada kiatnya. Pertama mengenali penerbit itu, kedua mengenali apa yang diterbitkan, ketiga memahami kebutuhan penerbit itu. Oh dia perlu buku ini, maka ya itu yang harus kita ketahui sebagai penulis. Sebaliknya di sisi penerbit juga dia memerlukan penulis-penulis yang punya talenta, punya gagasan bagus dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh penerbit untuk cara pasif ini, unsolicited, adalah buat iklan. Nih contohnya nih, dari penerbit Ramawidya di Bandung ya. Dia membuat iklan ya, naskah, akuisisi naskah. Segera kirim naskah Anda itu dengan persyaratannya gitu ya. Ya, ini yang dia minta itu ada buku pelengkap pelajaran ya. Buku kalau kalau istilahnya sekarang ini buku teks pendamping atau buku pengayaan. Ada buku umum, ya, buku referensi, bacaan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, buku ensiklopedia, diterima Mas dia semua. SMK, ya ada C1, C2, C3, ya kemudian kirimkan naskah itu ke redaksi Irama Widya. Nah ini contoh iklan yang kadang-kadang muncul sekarang, kalau dulu ada di koran, sekarang muncul di media sosial. Nah Anda bisa lihat naskah apa yang dicari penerbit ini, apa saja kriteria naskah yang diterima. Nah, itu Anda coba lihat nanti, adakah syarat-syarat khusus bagi penulis, dan kemudian penerbit buku apa itu Rama Widya ini. Nah, yang kedua yang ini nih, dari Mizan. Nah, Mizan bikin kriteria naskah dan kualifikasi penulis. Kriteria naskah dan kualifikasi penulis. Jadi penerbit itu punya gaya selingkung namanya, punya aturan sendiri dalam mengakuisisi naskah. Sehingga dia menentukan kriteria naskah dan kualifikasi penulis seperti yang dilakukan oleh grup penerbit Mizan. Nah, silakan pelajari. Ya, naskah itu contohnya naskah
adalah karya asli, ya. Maksudnya bukan bukan plagiarisme, hasil bajakan, hasil saduran gitu ya. Belum pernah dipublikasikan. Nah, jangan sampai kita melakukan yang namanya penulis itu auto plagiat. Udah terbit di penerbit lain, ya bikin lagi di penerbit ini. Ya, saya pernah mengalami itu. Naskahnya sama, judulnya diubah sama dia gitu ya. Nah, memiliki cerita yang unik dan tidak apa tidak biasa lah gitu ya. Tidak klise, tidak terlalu biasa. Jadi ini contoh-contoh. Anda dapat mempelajari. Nah, salah satu tugas dari editor akuisisi itu adalah membuat kriteria naskah. Ada yang namanya kriteria fisik. Kriteria fisik itu naskah ditik di kertas ukuran A4, 1,5 spasi. Nah, itu kriteria fisik. Kalau kriteria non fisik, yaitu ke materi biasanya. Materi, penyajian, bahasa. Nah, ini kualifikasi penulis. Penulisnya harus dewasa, usianya 20 tahun. Ya kan? Kemudian ada juga penulis yang untuk anak-anak misalnya 13 sampai 18 tahun, ada yang KKPK. Nah, Mijan itu punya KKPK. Kecil-kecil punya karya, itu mulai dari 4 sampai 12 tahun. Wah, saya juga luar biasa nih Mizan bisa apa menerima naskah dari anak usia 4 tahun. Berarti anak usia 4 tahun itu memang ada pengalamannya mampu menerbitkan naskah. Nah, itu ada kriteria fisik jumlah halaman ya. Ada 75, 100 ya. Nah, itu ini disiapkan oleh siapa? Editor akuisisi. Makanya kalau menjadi editor akuisisi, Anda harus mengumpulkan iklan-iklan ini, clipping, ya di apa? Dipelajari iklan-iklan ini, gitu ya. Oh, ini caranya bikin syarat fisik. Nanti ada juga kalau misalnya Anda masuk ke terjun ke dunia buku pendidikan, Anda harus punya juga mempelajari instrumen penilaian buku pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan Kemdikbudristek ya. Pelajari, oh instrumennya ini, kriteria lulusnya ini, kriteria mutunya ini. Itu adalah bekal kompetensi dari editor akuisisi. Ya. Sekarang penerjemahan, translate. Penerbit perlu mencermati buku-buku yang menjadi bestseller internasional atau bestseller nasional di negaranya, gitu ya. Oh ini bestseller di Jepang ya nggak apa-apa, kita akuisisi. Ternyata cocok sama orang Indonesia, boleh jadi begitu ya. Nah, selanjutnya kita mengirimkan penawaran akuisisi terjemahan atau pembelian hak cipta terjemahan kepada penerbit. Nah, pada penerbit biasanya surat resmi, ya. Nah, biasanya nanti dilengkapi dengan proposal, dengan profil, ya, dengan rencana pemasaran, ya. Nah, di suatu negara, di satu negara itu hanya boleh ada satu hak cipta terjemahan. Maka kalau kita melihat ada fenomena, oh kok ada buku yang sama diterbitkan oleh penerbit berbeda. Nah, salah satunya pasti plagiat. Plagiat itu artinya dia tidak mengajukan izin ke penerbit aslinya, langsung aja menerjemahkan. Ingat Indonesia sudah ikut menandatangani konvensi perjanjian internasional di bidang hak cipta. Jadi ya itu bisa berkonsekuensi hukum gitu ya. Bisa berkonsekuensi hukum terhadap penerbit yang menerbitkan tanpa izin gitu ya. Di sini memang karena hanya ada satu penerbit yang diberi izin atau lisensi dari penerbit asing, sehingga banyak penerbit itu bersaing ketat untuk mendapatkan buku-buku bestseller internasional. Selama saya berada di industri perbukuan, saya mendengar cerita dari para petinggi penerbit gitu ya, bagaimana mereka mendapatkan naskah dalam persaingan. Contohnya di dulu ada penerbit Serambi yang menerbitkan buku-buku Dan Brown. Wah, itu persaingannya dengan Gramedia kan. Jadi raksasa-raksasa nih bersaing gitu ya. Mana yang menang? Nah, itu yang biasanya dilihat bukan hanya persoalan pertama memang dilihat dari persoalan siapa yang berani bayar uang muka advance fee yang tinggi. Tapi tidak semata itu, ada lagi faktor lain, faktor non teknis. Nah, ini contohnya ya. Nanti saya sampaikan ada faktor non teknis seperti kasus J.K. Rowling. J.K. Rowling ini penulis berpengaruh ya. Setelah dia besar dengan Harry Potter, dia dulu menggunakan agen penerbitan dan kemudian diterima oleh editor yang namanya Barry Cunningham sehingga diterbitkan di awal di Bloomsbury Publishing. Setelah Harry Potter meledak, kemudian dialihkan ke induknya yang namanya Scholastic Publishing. Nah, J.K. Rowling ini memiliki kewenangan menentukan penerbit mana yang mendapatkan hak penerimaan buku-bukunya. Jadi penerbit itu nanya dia dulu, ini mau nggak ini penerbit ini? Nah, gitu. Kalau biasanya kan
rata-rata kalau penulis itu ya menyerahkan semuanya ke penerbit, ya gimana lah negosiasikan saya gitu ya. Nah, buku saya kalau penerjemahan pengalaman saya buku saya ada di Malaysia juga diterjemahkan oleh PTS gitu. Nah, itu sih negosiasinya lebih ringkas gitu ya, karena kita juga serumpun gitu ya, dan saling bertukar copyright gitu, istilahnya gitu ya. Nah, Rowling itu dapat mempertimbangkan penawaran beberapa penerbit untuk menerjemahkan karyanya. Ini yang tadi saya sebut faktor non teknis. Ketika Mizan mendapatkan buku The Casual Vacancy, ini awal J.K. Rowling masuk ke penulisan buku dewasa dengan genre misteri, yang kemudian dia menggunakan nama Robert Galbraith gitu ya, Galbraith. Rowling itu setelah Harry Potter dia menulis ini langsung dikejar oleh penerbit. Nah, Mijan melakukan penawaran, penerbit lain juga melakukan penawaran, Mijan yang dapat hak terjemahannya. Mengapa? Ini dari cerita yang saya dengar, ya karena Mijan salah satunya mempunyai tadi program KKPK, kecil-kecil punya karya. Rowling terkesan dengan KKPK. Oh, ada ya KKPK di Mijan. Oh, hebat juga ini. Rowling ini kan guru dulu, ya, guru yang juga sering paruh waktu itu dia membacakan buku di perpustakaan untuk anak-anak. Jadi tentu dia sangat banyak punya hubungan dengan anak-anak gitu. Nah, dia terkesan, maka akhirnya dia memutuskan Wijana yang dapat The Casual Vacancy. Tapi yang seri dari Robert Galbraith itu diterbitkan Gramedia. Jadi gitulah, berbagi gitu ya. Nah, ini cerita saya juga berbagi. Masaru Emoto awalnya tidak dikenal di Indonesia, tapi Gramedia lebih dulu melihat fenomena ini. Mungkin editor Gramedia ya. Maka Gramedia menerbitkan awal dari seri buku Masaru Emoto itu. Jadi buku Masaru Emoto itu ada 3 kalau nggak salah. Pertama itu The Hidden Message in Water. Ini kan penemuan kontroversial bahwa air itu membentuk apa ya istilahnya struktur struktur yang indah gitu kalau dibacakan doa. Dia membentuk struktur yang jelek kalau dibacakan apa ada kata-kata makian gitu ya. Nah, manusia ini kan 60% tubuhnya air, maka manusia kalau dimaki-maki ya kristal itunya rusak gitu struktur tubuhnya. Nah, ini menarik gitu ya. Temuan waktu walaupun ini kontroversi disebut sebagai pseudoscience. Masaru Emoto ini dianggap tidak capable, tidak punya kapabilitas untuk melakukan penelitian seperti itu ya. Tapi dia sangat terkenal di dunia. Nah, bukunya Gramedia boleh dibilang pada saat itu tidak terlalu bagus penjualannya ya, karena Masaru belum dikenal. Nah, tiba-tiba waktu saya kerja di manajemen Kolbu Publishing ini, AAG mendapatkan buku asli ini dari seorang kenalannya yang dibeli di bandara. Ini bagus nih karena ada buku yang dilihatkan gambar Ka'bah itu kristal airnya menjadi menarik, dibacakan Asmaul Husna menjadi menarik. AAG memanggil saya, Mas, bisa nggak kita terjemahkan ini, diambil akuisisi. Saya sudah punya pengalaman banyak di penerbit lain, kemudian ya udah ada staf saya editor yang memang fasih dalam berbahasa Inggris, ya kemudian saya tugaskan, tolong hubungi penerbitnya segera. Tidak memakai waktu lama, ini waktu itu penerbitnya Beyond Publishing kalau nggak salah di Amerika, kita mendapatkan langsung haknya, kita bayar advance fee-nya, terbitkan. Ini buku kedua, tapi masuk New York Times bestseller, ya, masuk New York Times bestseller, The True Power of Water. Ada hadonya, hado itu kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hikmah air dalam olah jiwa. Nah, itu ngarang lah ya. Tapi ya ini menariknya. Jadi judul Inggrisnya tetap kita pertahankan, kemudian kita menggunakan anak judul hado itu. Meledak buku ini. Karena apa? Di endorse sama A. Hakim yang waktu itu memang punya kekuatan sebagai public figure. Ya, begitu di endorse di radio, wah, nah, sepeninggal saya sampai saya tidak lagi di MKS, kalau tidak salah saya ini terjual sampai 80.000 eksemplar. Terus ya, terus terjual. Baru kemudian Gramedia mengganti cover ya, membuat lagi, memperbarui ya, ikut bersama-sama. Nah, jadi waktu itu untungnya ya penerbit besar tidak ngeh dengan buku ini, yang ngeh kan karena Agim tadi ya, saya ambil sambar langsung dan diterbitkan, ternyata berhasil gitu. Nah, kemudian ada juga cerita saya, ini contoh dari penerjemahan juga membeli
lisensi karakter. Apa itu lisensi karakter? Karakter tuh banyak ya. Bisa Disney gitu ya, Princess Disney, macam-macam tuh. Atau dari Marvel, Spider-Man, kemudian Iron Man. Nah, ini dari Angry Bird, ini dari game ya, waktu itu dari game komputer yang sangat populer di tahun berapa itu 2010 ya, 2012 gitu. Ini Angry Bird. Nah, saat itu saya ada di penerbit Tiga Serangkai ditawari lisensi karakternya. Dan lucunya ya, lisensi karakter ini kan ada yang untuk buku, ada yang untuk merchandise. Bukunya baru satu Pak Bambang, ya, tapi Anda boleh mengembangkannya. Jadi udah kita beli karakternya, kita disuruh mengembangkan gagasan. Misalnya bikin kamus ada Angry Bird-nya gitu, boleh gitu ya. Aduh, luar biasa nih. Dan jangan Anda kira kecil angkanya waktu itu. Angkanya sampai masuk ke ratusan juta, bahkan setengah M untuk membeli karakternya. Itu advance fee yang hangus, menurut saya ya, bahasanya hangus lah gitu. Nggak diperhitungkan dengan royalti. Royalti bayar lagi 7% per tahun. Wah, luar biasa. Kayak kalau nggak kuat banget untuk ngambil lisensi ini, nggak berani kita. Jadi biasanya penerbit besar seperti Gramedia, ini Gramedia yang ngambil Angry Bird ini, nah, kemudian mengembangkannya menjadi buku aktivitas. Ya. Dan ini apa ya, bertaruh besar dalam lisensi karakter ini. Tiga Serangkai banyak punya lisensi karakter tapi nggak jalan gitu. Scooby-Doo dan itu mahal ngambilnya itu sebenarnya. Ya, atau ada apa? Curious George. Curious George itu monyet gitu ya. Yang ada kartunnya, film kartunnya animasi tapi di Indonesia kan tidak terlalu populer Curious George walaupun ada disiarkan di televisi. Yang populer di Indonesia itu ya seperti Upin Ipin ya, dari Malaysia atau SpongeBob gitu ya. Nah, yang masih populer sekarang bagi anak-anak. Nah, itu yang kita dapat beli karakternya dan ini juga bersaing juga. Hanya diberikan satu kepada penerbit gitu. Yang lain nggak bisa. Jadi hanya hanya bisa ke satu penerbit. Nah, ini syarat penerjemahan yang biasanya dilakukan oleh penerbit untuk dipenuhi. Jadi penerbit harus punya profil perusahaan, company profile dalam bahasa Inggris. Penerbit harus menyiapkan nanti bukunya itu dibuat seperti apa? Apakah sama dengan buku aslinya? Boleh jadi. Jadi ada penerjemahan itu semuanya diberikan, baik teksnya maupun gambar dan covernya. Tapi ada juga yang terpisah. Anda hanya bisa menerjemahkan. Kalau cover Anda mau pakai, bayar lagi. Kalau gambar mau Anda pakai, bayar lagi. Nah, ada yang begitu ya. Jadi itu kasnya dalam penerjemahan. Kemudian penerbit mengajukan penawaran uang muka, advance fee, royalty. Berapa nih Anda? $500, $1.000, makin tinggi mereka makin menarik gitu ya. Nah, kalau di penerjemahan ini beda dengan karakter tadi, advance fee ini nanti diperhitungkan, dipotong pada royalti. Royalti sekian, potong advance fee. Jadi fair gitu ya. Kemudian kita harus menandatangani kontrak penerbitan karya terjemahan ini. Nah, itu syarat penerjemahan. Pengadaan mandiri yang terakhir, cara ini dapat dilakukan seperti yang saya katakan tadi, ternyata editor dan penulis atau direkturnya itu juga penulis gitu ya. Biar lebih murah ya udah kita bikin sendiri aja naskahnya. Nggak usah menggunakan sumber-sumber naskah yang lain gitu ya. Nah, ini juga dapat dilakukan oleh penerbit untuk mengadakan naskah. Ya. Bagaimana menjadi editor akuisisi? Ya, kompetensinya berdasarkan pengalaman saya, juga berdasarkan ilmu yang saya pelajari ya terkait dengan akuisisi naskah ini. Yang pertama adalah Anda perlu memiliki kemampuan mengenali ciri naskah yang bermutu. Naskah yang bermutu itu apa sih kriterianya? Nah, itu. Lihat ya, mulai dari materinya, penyajiannya, bahasanya, gitu, ya, kelengkapannya, ketuntasannya, kemenarikannya, ya, kemudian keterbaruannya itu harus dilihat. Kemudian mengenali talenta penulis. Wah, penulis ini bagus nih, ini bisa diangkat nih, gitu ya, untuk apa ya, diperkenalkan sebagai penulis muda yang berbakat gitu. Ini banyak nih, ya. Dulu Raditya Dika kan ditemukan oleh Gagas Media misalnya gitu ya. Dari blog-blognya kemudian dibukukanlah Kambing Jantan itu sehingga meledak gitu. Sekarang Raditya Dika menjadi selebritas gitu dengan kemampuan yang
banyak dengan sebab bisa gitu, sebagai stand up comedy dan macam-macam. Nah itu bisa dilihat dari penulis. Makanya waktu di penerbit, Pak kita akan terbitin bukunya, kita coba terbitin bukunya Andrea Hirata. Saya bilang ke editor, saya sih nggak bangga kalau Anda menerbitkan buku bisa mendapatkan naskah dari Andrea Hirata. Saya itu bangga kalau Anda menemukan Andrea Hirata yang baru. Nah, itu tantangan saya ke editor muda. Jadi daripada wah Terelie gitu ya, Terelie terkenal. Ya udah kita caplok Terelie gitu kan. Terelie sudah nyaman dengan Gramedia gitu misalnya. Kita caplok ke penerbit kita. Ya saya sih tidak terlalu bangga. Yang saya bangga itu kalau ketemu Terelie yang lain ya. Nah itu seninya mengakuisisi naskah itu adalah menemukan bakat penulis-penulis baru yang kita besarkan gitu ya. Nah, jadi banyak editor tuh banyak sekali berjasa mengangkat penulis. Ya, ada penulis yang sangat ingat, ada juga penulis yang lupa kacang sama kulitnya gitu ya. Udah dia terkenal, dia lupa sama editornya, dia pindah ke penerbit lain, ke lain hati. Itu bisa terjadi juga gitu ya. Padahal mungkin yang membesarkannya adalah editornya. Nah, ini juga mungkin pesan buat rekan-rekan editor, Anda tidak perlu berkecil hati jika terjadi demikian, itu biasa dalam industri ya. Namanya industri perbukuan itu ya banyak bajak membajak itu sudah terbiasa ya gitu. Kemudian nah, Anda punya wawasannya harus luas supaya dapat memahami tren dan kecenderungan yang terjadi pada masyarakat. Ya, memiliki hubungan baik dengan jejaring penerbitan. Ya tadi lah, wah penulis-penulis kenal, ini kenal, si ini kenal, ya pengusaha kenal, itu bagus gitu ya. Memiliki hubungan baik dengan tokoh pakar profesional itu harus. Jadi seorang editor akuisisi harus punya kemampuan apa yang disebut kalau di dalam ilmu komunikasi public relation, komunikasi massa, ya, kemudian media relation, dekat dengan wartawan, dekat dengan media-media lain, punya apa ya, punya informasi A1 gitu ya, yang valid. Itu salah satu kompetensi editor akuisisi. Menguasai cara negosiasi, wah nanti ada diterjunkan. Negosiasi nih dengan penulis, negosiasi dengan penerbit asing. Harus mampu kita bernegosiasi, menawar dan sebagainya. Menguasai bahasa asing ini juga saya anggap penting ya. Saya sendiri tidak terlalu lancar berbahasa Inggris dalam bentuk lisan ya. Kalau tulisan saya lancar. Lancar tinggal pakai Google Translate gitu ya, diperbaiki atau Grammarly. Nah, itu sangat penting waktu di ketika terjun di apa ya di seperti Frankfurt Book Fair. Kita kadang-kadang terpaksa pakai bahasa Inggrisnya Indonesia gitu ya, Tarsan gitu. Tapi ya sama-sama mengerti gitu ya. Nah, itu menguasai bahasa asing ini penting ya bagi Anda. Ya, saya kira generasi Anda, mahasiswa saya itu lebih lebih baik dalam berbahasa asing gitu ya, terutama bahasa Inggris ya. Apalagi kalau bahasa lain Anda kuasai misalnya. Kemudian menguasai informasi dunia perbukuan dan memiliki intuisi yang tajam. Intuisi tajam ini kan diasah. Biasanya dia, nah kita diikut lebur dalam aktivitas penerbitan, magang, jadi editor dulu biasa, ya, jadi junior dulu, baru jadi senior. Nah, ketika sudah Anda kuat, baru Anda dapat menjadi seorang editor akuisisi. Nah, ini mau saya sampaikan sebagai akhir ya. Saya mengenalkan Barry Cunningham ini. Dia editor yang bertangan dingin. Wah, saya pengen sekali menjadi editor yang bertangan dingin dari dulu ya. Mampu melihat kesuksesan di balik naskah Harry Potter. Naskah Harry Potter ini ditolak berkali-kali oleh penerbit, ditertawakan gitu ya, dianggap aneh. Karya dari J.K. Rowling yang dia tulis itu di kertas tisu salah satunya diceritakan dalam perjalanan kereta api dia berhayal gitu. Harry Potter ini banyak menggunakan mitologi Yunani juga sebagai dasarnya. Nah, kemudian Barry ini ditawari naskah ini oleh agen penerbitan. Dia kemudian mengatakan langsung, oke, saya akuisisi Harry Potter dan diterbitkan di penerbit tempat dia bekerja. Penerbit kecil, Bloomberg Publishing, yang kemudian ini adalah bagian dari penerbit skolastik yang besar di Inggris. Jadi Barry ini penemu bakat. Nah, saya pengen seperti Barry. Apakah Anda pengen seperti Barry? Yang punya kemampuan intuisi tajam melihat naskah oleh penerbit lain tidak dilihat ya, dianggap ditertawakan, oleh kita dilihat bagus gitu ya.
Nah, itu yang termasuk di kasus Api Sejarah saya merasa puas itu karena saya melihat ada kekuatan di balik naskah Api Sejarah. Ini 10K tema buku paling dicari, yaitu Kana, Anak, dan Kaula. Ini menurut saya ya, di Indonesia itu orang senang mencari buku anak-anak, ya buku anak TK, anak, dan Kaula, remaja. Ya itu penerbit mencari betul, karena penjualan buku anak itu nomor satu di Indonesia. Kisah, fiksi, maupun faksi, itu. Kemudian buku religi, terutama religi Islam, kependidikan, buku yang hubungannya dengan akademis, keluarga, termasuk parenting, kesehatan, kegemaran, keterampilan, hobi, kewirausahaan, bagaimana jadi pengusaha, bagaimana berbisnis, komputer, dan terakhir adalah kontroversial. Ya, kontroversial ini umumnya dicari, tapi bisa jadi juga berbahaya kalau kita terbitkan dan sebagainya. Nah inilah 10K tema buku yang paling dicari di Indonesia. Menurut saya, menurut Bambang Trim, gitu ya. Menurut orang lain mungkin beda lagi, gitu ya. Demikian rekan-rekan mahasiswa saya dan masyarakat lain, publik, ya teman-teman, termasuk adik-adik saya di SMA, SMK, jika ingin tahu tentang salah satu kegiatan di penerbitan buku itu adalah akuisisi naskah, dan ini dapat Anda lakoni nanti sebagai editor akuisisi. Mudah-mudahan kuliah ini udah hampir 1 jam ini lewat. Kuliah ini bermanfaat bagi Anda dan menjadi bekal untuk nanti meniti karir di dalam industri perbukuan. Yang saya sampaikan ada teorinya, ada praktiknya juga, ada contoh-contoh kasus yang saya harap Anda dalami kembali, Anda cermati kembali fenomena perbukuan di Indonesia. Baik, untuk kehadiran Anda, silakan memberikan komen, like, dan jangan lupa juga subscribe di kanal YouTube Bambang Trim. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Saya tetap akan konsisten dan eksis menyampaikan materi di bidang penulisan dan penerbitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.